kita akan melakukan terkait kasus yaitu tentang kekerasan terhadap anak maupun KDRT ataupun penganiayaan terhadap. Dasarnya adalah laporan polisi nomor LP B27 garing 10 Romawi garing 2022 PKT Polres Jateng tanggal 21 Oktober 2022. Waktu kejadian adalah hari Sabtu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20 di dalam rumah milik saudara Hendro Irawan alias Encon, Jalan Gunung Sumbing nomor 8 RT 62 Kelurahan Tenggalang, Kecamatan Pura, Kabupaten. Nah, kejadian yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak atau kekerasan di dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap anak. Pelapor yaitu Saudari Marinian Fortun binti Manuntun Utagaul almarhum, umur 29 tahun, dan pekerjaan swasta, alamat Jalan Gunung Sumbing nomor 8 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Kendal. Pelapor adalah merupakan istri dari pelaku atau tersangka. Kemudian korban adalah anak dari pelapor ataupun anak tiri dari pelaku, yaitu bernama Gabriel Valeri Momondang alias Gebi, perempuan, lahir di Lombok Timur tanggal 13 April 2014, agama Kristen, pelajar SD kelas 2 di SD Kartini, alamat sama, Jalan Gunung Sumbing, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Kendal. Kemudian tersangka atau pelaku yaitu inisial HI alias Encon bin Liausun Jan almarhum, laki-laki, Nurat 13 Januari 87, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat sama di Jalan Gunung Sumbing nomor 8 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu dari si korban atau almarhumah yaitu satu potong kaos warna hijau toska, kemudian satu potong mini dress warna abu-abu bergambar aneka hewan. Kemudian barang bukti lainnya yaitu bukti petunjuk, yaitu berupa visum et repertum yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Setiono Blora. Di situ sudah diterangkan luka-luka yang dialami ataupun yang terdapat di dalam tubuh korban, dan juga sebagai penyebab yang diduga kematian dari korban. Kemudian pasal yang kita terapkan adalah 76C Junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Itu yang perlindungan anak. Kemudian yang KDRT, karena ini perbuatan terjadi di dalam lingkup rumah tangga, makanya kita terapkan juga pasal KDRT, yaitu penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang subsidiar pasal 5 huruf A pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pidananya adalah 15 tahun. Kemudian kita lapis lagi dengan pasal dalam KUHP yaitu dengan penganiayaan. Itu pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Ancaman pidana adalah 7 tahun. Yang menjadi motif si pelaku melakukan kekerasan terhadap anak tirinya adalah bahwa tersangka emosi terhadap korban atau almarhum yang sebelumnya si almarhumah ini diberikan uang saku sebesar 10.000 oleh pamannya, tetapi pada saat ditanya oleh orang tuanya ataupun pelaku ini, uang tersebut sudah habis, katanya diberikan kepada temannya, sehingga pelaku ini emosi, marah-marah, kemudian melakukan kekerasan terhadap anak tirinya, yaitu dengan melakukan pemukulan di muka,
pipi, kemudian di dada, di kepala, maupun di punggung. Kemudian yang fatal lagi adalah pelaku melakukan kekerasan dengan cara rambut korban atau almarhum dijambak ke atas dengan menggunakan tangannya, kemudian dilemparkanlah sehingga mengenai dinding yang terbuat dari kayu. Kemudian korban jika jatuh ke lantai, mengguyur lantai sehingga tidak bergerak lagi. Kemudian oleh pelaku setelah mengetahui bahwa korban atau almarhumah tidak bergerak, diangkatlah ke dalam kamarnya. Kemudian korban sempat muntah mengenai pakaian korban. Kemudian baru dibawa ke rumah sakit Permata karena dianggap tidak mampu. Kemudian dibawa lagi ke rumah sakit umum Dr. Arstiono. Sudah dilakukan tindakan medis awal, tetapi oleh dokter dinyatakan bahwa almarhumah sudah meninggal dunia. Kemudian kami dari Polres Blora maupun dari Satreskrim Polres Blora menyatakan ucapan yang terima kasih yang tidak terhingga kepada yang pertama adalah tokoh masyarakat Kabupaten Blora. Ini mungkin pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Blora. Kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dari etnis Tionghoa yang telah membantu kita mulai dari memberikan sarana prasarana ataupun fasilitas kepada kita, mulai dari penyelidikan sampai dengan ungkap kasus perkara ini. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada umat gereja yang telah membantu di dalam pengungkapan kasus ini, karena dari mereka yang bersedia dan berani memberikan kesaksian terhadap kejadian tersebut kepada kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sementara ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kan pelaku sempat beberapa kali mengelak ya. Ya. Itu mungkin bisa diberitakan dan mungkin alasan atau gimana? Ya, yang jelas bahwa pelaku adalah untuk menutupi perbuatannya, karena dia takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena dia baru sadar bahwa ternyata korban atau almarhum meninggal dunia, sehingga dia takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini pelaku ini sering menganiaya korban gitu, dan selama informasi dari saksi sebelumnya seperti itu sering, tetapi mungkin hanya sebatas kekerasan dari orang tua kepada anak, tidak sampai fatal seperti itu. Penangkapan di rumah Anda? Ya, penangkapan di rumah. Dan kalau si ibu sendiri dan memang di bawah ancaman dari si pelakunya gimana kok nggak mau ngomong sebelumnya? Kalau sementara ini kita belum tanyakan ke situ, tapi wujud dari kesadaran dari pelapor ini, kalau kita analisa memang si pelapor atau ibu si korban ini mendapatkan tekanan ataupun intimidasi ataupun mungkin ancaman dari pelaku agar tidak melaporkan ataupun membeberkan peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh tersangka. Dan untuk makam sendiri dan nanti gimana ya? Ini kan korban sudah dimakamkan. Apakah ada rencana untuk diotopsi, dibongkar? Nanti kita nunggu koordinasi dengan JPU, karena di sini sudah saya sampaikan tadi sudah ada bukti petunjuk atau dari surat maupun ahli, itu dari dokter, itu juga per atau visum expertum, yang mana luka-luka yang disebutkan di dalam per tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tersangka. Oke, siap. Dan